Saya bantu bacakan ya, Dok. Oh, boleh, silakan Lui. 24 seorang laki-laki usia 67 tahun datang ke Poli dengan keluhan sulit BAK sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengaku kencing keluar sedikit-sedikit dan terkadang harus mengedan, nyeri di sangkal. Pada PF mendapatkan tekanan darah 120/90, nadi 80, RR-nya 18, suhu 36,5. Status generalis dalam batas normal. Pada colok dubur didapatkan prostat teraba kenyal, yang ditekan negatif, pul atas tidak teraba. Secara anatomi, daerah apakah yang paling sering mengalami kelainan pada kasus ini? Nah, ini gampang banget ya. Kata kuncinya silahkan untuk dipilih jawabannya. Nah, kata kuncinya dia ada gejala lower urinary tract syndrome ya. Baik yang iritatif maupun yang obstruktif nih. Jadi dia sulit BAK, kemudian kencingnya keluar sedikit-sedikit dan harus mengedan. Ternyata di pemeriksaan rektal tuse itu didapatkan prostat yang teraba kenyal, nyeri tekannya nggak ada, dan pul atasnya tidak teraba. Kira-kira ini diagnosisnya ke arah mana? Terus yang ditanyain adalah kelainan pada organ tersebut itu di zona yang mana? Nah, ini diagnosisnya adalah benign prostat hyperplasia atau BPH. Nah, BPH ini terjadi karena berlebihan ya sel-sel kelenjar prostatnya itu sehingga menyebabkan obstruksi saluran kemih. Nah, si benign prostat hiperplasia ini sebenarnya bagian prostat yang mana sih yang mengalami pembesaran? Yaitu bagian prostat di zona transisi ya. Kalau BPH biasanya di zona transisi, sehingga dia mengalami pembesaran. Alhasil, dia akan menyebabkan aliran di uretra prostatikanya akan terhambat, sehingga timbul gejala lower urinary tract, obstruksi dan juga iritatif ya. Terus yang sering keluar di soal UKM PPD itu pembesaran jenis-jenis pembesaran prostat. Gimana cara ngebedain BPH, prostatitis dan juga tumor prostat atau kanker prostat, kanker prostat. Kalau BPH tadi berarti pembesaran prostatnya teraba kenyal, pol atasnya tidak teraba nih, tapi dia nggak terasa nyeri. Oke, nggak tidak terasa nyeri. Beda cerita sama prostatitis. Dia teraba pembesaran prostatnya pada rektal tuse, tapi pas diraba itu terasa nyeri. Dan juga pasiennya ada demam juga biasanya. Nah, kalau kayak gini diagnosisnya adalah prostatitis. Terus, kalau misalkan kanker prostat, dia perabaan prostatnya, pembesaran prostatnya, bukan teraba kenyal, tetapi teraba bernodul-nodul atau bergerinjul-gerinjul. Nah, itu kita diagnosisnya ke arah kanker prostat. Nah, ini paling yang sering keluar nih, cara membedakan prostatitis, BPH, dan juga kanker prostat. Terus gejala-gejala BPH itu apa aja sih? Oke, selain tadi khasnya kan pembesaran prostat yang teraba kenyal dan pol atasnya yang tidak teraba ya. Nah, gejalanya ada gejala obstruktif dan gejala iritatif. Udah tahu semua lah ya. Biasanya pasiennya harus menunggu saat mau miksi atau pancaran miksinya lemah, terus miksinya terputus, menetes pada akhir BAK, dan BAK-nya terasa tidak lampias. Terus ada gejala iritatif, seperti BAK-nya menjadi sering, terus pasiennya juga sering kencing di malam hari, terus kalau mau kencing nggak bisa ditahan, dan juga nyeri saat buang air kecil. Kayak gitu ya. Oke, gampang ya kalau BPH ya gejalanya ya. Ada gejala Lutz obstruktif sama gejala Lutz iritatif. Nah, dia pembesarannya di zona transisional ya, si prostatnya itu. Terus pemeriksaan penunjangnya apa sih? Pemeriksaan penunjangnya yang harus dievaluasi pada pembesaran prostat itu salah satunya adalah prostat spesifik antigen. Karena untuk mencurigai dia ke arah kanker prostat atau enggak, harus diperiksa prostat spesifik antigennya kayak gitu. Terus pemeriksaan gold standar penunjangnya apa dong? Pemeriksaan gold standarnya ya biopsi prostat ya. Dilihat secara histologi, dia benar nggak pembesarannya itu benign atau jinak, atau ternyata karena cancer tadi. Jadi pemeriksaan gold standarnya tetap harusnya adalah biopsi prostat ya. Kalau prostat spesifik antigen cuma lihat aja kemungkinan kalau PSA-nya tinggi bisa ke arah kanker prostat atau enggak. Biasanya kalau di atas 4 PSA-nya itu kita udah indikasi buat dilakukan biopsi prostat. Karena kita mencurigai kalau PSA-nya yang tinggi bisa saja pembesaran prostatnya karena kanker prostat. Oke, pemeriksaan penunjang lainnya ada USG transrektal ya. Nanti diambil juga di biopsi setelah USG nanti di biopsi juga terus CT scan juga.
Oke, nah ada IPSS score juga, biasanya udah langsung sih di soal, nggak perlu dihafalin sih kalau IPSS score. Ini ada IPSS score-nya yang ringan, sedang, atau berat. Ini nggak pernah keluar. Paling nanti di soal dilihat aja kalau gejalanya itu ternyata berat banget, berarti masuknya ke IPSS score yang 20 sampai 35 gitu. Misalkan gejala LUTS-nya sangat mengganggu dan sangat sering, dari obstruktif sama iritatifnya langsung aja ke IPSS score yang gejala berat. Ini tuh fungsinya apa sih IPSS score ini? Ini berhubungan dengan tata laksananya nanti. Pasiennya langsung dilakukan bedah operatif atau cukup dengan pengobatan terlebih dahulu. Biasanya kalau pasien-pasien dengan IPSS score yang berat, itu kita langsung lakukan tindakan operatif untuk pengeluaran prostatnya. Kalau misalkan IPSS score-nya masih ringan sedang, kita biasanya berikan pengobatan terlebih dahulu. Nah, tata laksana medikamentosanya apa aja sih? Pemberian obatnya ada alpha blocker, fungsinya untuk menyebabkan relaksasi pada prostat sehingga gejala obstruksinya akan berkurang nih. Contohnya ada tamsulosin, prazosin, indoramin, dan alfuzosin. Kemudian ada inhibitor 5-alfa reduktase. Nah, di sini dia fungsinya untuk menurunkan kadar hormon testosteron dengan merubahnya menjadi dihidrotestosteron. Apa sih efeknya kalau si hormon testosteronnya dirubah menjadi dihidrotestosteron? Efeknya nanti si prostatnya akan berkurang volumenya, memperkecil volume prostat. Jadi si prostatnya nggak akan mengalami hiperplasia lagi bila dikasih obat ini. Obatnya ada apa sih? Finasteride sama dutasteride. Biasanya obatnya itu diberikan kombinasi, yaitu inhibitor 5-alfa reduktase dan alpha blocker. Alpha blockernya untuk menghilangkan gejala obstruktif, jadi bisa langsung berkurang gejala obstruktifnya karena relaksasi pada prostat. Kalau yang inhibitor 5-alfa reduktasenya itu berfungsi untuk memperkecil volume prostatnya. Oke. Nah, ini alpha blocker. Ya, ada alfuzosin, daxozosin, tamsulosin, sama 5-alfa reduktase, dustasteride sama finasteride. Oke. Kalau misalkan ada retensi urin, nah kalau ada retensi urin, tata laksana awalnya pada pasien BPH apa? Ya, pasang kateter Foley. Kalau nggak bisa pasang kateter Foley, lakukan fungsi suprapubik ya. Dan juga sistostomi. Oke, nah kalau misalkan IPSS score-nya tinggi, tadi berat, gejalanya berat, kita bisa pertimbangkan untuk operatif ya. Kalau nggak open prostatectomy, kita bisa lakukan transuretal resection of prostate atau TURP, atau transuretal incision of prostate atau TUIP. Oke, kayak gitu. Jadi jawabannya BPH yang membesar pada zona apa? Zona transisi ya, tadi untuk soal ini.